5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, suatu pagi Dayu itu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu itu tidak sarapan. Malam sebelumnya ia juga terlambat makan malam. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah itu hanya bisa diderita oleh orang dewasa saja. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah loh adik-adik. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami oleh anak-anak itu sama dengan yang dialami oleh orang dewasa? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya, anak-anak itu tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Nah, ini adik-adik ya, kalian perlu tahu bahwa makanan pedas, makanan asam, makanan instan ya, seperti mie instan ini akan memproduksi gas banyak pada saat berada di lambung, dan itulah yang akan nanti mengakibatkan penyakit mah pada perut kita sehingga rasanya melilit dan sakit sekali ya kalau kalian pernah sakit mah. Nah, oleh sebab itu anak-anak itu perlu terus ditingkatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh kita. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Nah, bahan makanan yang kita makan itu tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh kita. Sebelum diserap, bahan makanan itu harus dicerna melalui proses pencernaan. Adik-adik yang hebat, masih ingatkah kalian tentang pelajaran sistem pencernaan pada manusia? Tentunya masih ingat ya yang kita pelajari di pembelajaran yang kedua. Nah adik-adik, sistem pencernaan kita itu terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi atau penyerapan nutrisi. Jadi apa itu pencernaan? Nah, pencernaan di sini adalah proses di mana serangkaian kerja tubuh kita itu mengubah makanan yang dimakan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga nantinya bisa diserap di usus halus. Jadi nanti ada serangkaian kerja tubuh kita itu mengubah makanan yang kita makan itu menjadi makanan yang lebih sederhana lagi, lebih lembut lagi sehingga nanti bisa diserap oleh usus halus kita. Untuk mengenal lebih baik lagi tentang sistem pencernaan, mari kita lengkapi diagram berikut ini. Nah, di sini Kak Citra sudah ada diagram. Ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama itu berawal dari mulut, lalu makanan akan masuk ke kerongkongan ya. Lalu dari kerongkongan akan masuk ke lambung.
Dari lambung akan masuk ke usus halus. Di sini ada proses penyerapan. Lalu dari usus halus menuju usus besar. Di sini ada penyerapan air ya, dan penyerapan sari-sari makanan. Lalu di sini juga ada pembusukan ya, untuk sisa-sisa makanan. Nah, pembusukan sisa-sisa makanan itu akan dibuang melalui anus kita. Alat-alat pencernaan kita itu terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Lah, mari kita bersama-sama memahami dan melengkapi informasi tentang organ-organ pencernaan di bawah ini. Nah, yang pertama adalah mulut kita. Fungsi utama mulut itu adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya akan cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Nah, di dalam mulut itu terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu ada gigi untuk mengunyah, ya, lidah kita untuk mengecap, ya, lalu ada kelenjar ludah kita, ya. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Setelah itu makanan kita akan masuk ke kerongkongan. Nah, fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut kita menuju lambung. Nah, di kerongkongan ini ada gerakan yang namanya peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit menuju ke lambung kita. Jadi ada gerakan peristaltik ya, gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan kita. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam lambung. Nah, fungsi lambung ini adalah sebagai penghasil pepsinogen. Nah, pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Nah, enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau peptida. Itu fungsinya dari lambung. Setelah itu akan menuju ke usus halus. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, ada jejunum, usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan itu terjadi di usus halus ini. Pencernaan makanan itu terjadi di duodenum dan jejunum ya. Lalu sedangkan ileum ini menjadi tempat penyerapan nutrisi makanan. Namun pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Setelah itu akan masuk ke usus besar. Nah, fungsi usus besar ini adalah untuk mengabsorpsi atau menyerap air dan mineral. Lalu di sini akan terjadi tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri yang namanya E. coli, serta melakukan gerakan peristaltik juga untuk mendorong tinja ya atau feses kita atau kotoran kita menuju anus yang nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja. Nah, ini adalah fungsi dari usus besar. Nah, adik-adik kalian sudah paham ya bahwa organ-organ sistem pencernaan itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, tahukah adik-adik bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa itu bisa mencapai 30 meter. Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kita dapat lebih memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi juga. Supaya apa? Supaya bisa dicerna di tubuh kita dengan baik juga adik-adik. Perhatikan iklan berikut ini. Nah, di sini ada iklan perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Iklan di atas itu menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat itu juga didukung oleh gaya hidup sehat.
Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Jadi mari kita jaga kesehatan kita adik-adik. Nah, dari iklan ini tadi mari kita simpulkan ya, dari kata kuncinya, dari gambar iklannya, lalu dari target iklannya ya. Kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan yang kita jawab berdasarkan iklan ini. Nah, menurut Kak Citra, iklan ini sudah cukup mudah dipahami. Iklan ini sangat efektif karena gambarnya juga mudah dimengerti. Untuk membuat iklan yang baik, kita akan menggunakan kata-kata dan gambar yang menarik dan mudah dipahami seperti iklan ini adik-adik. Lalu apakah fungsi dari iklan tersebut? Ya, dari iklan ini ya. Iklan ini berfungsi sebagai himbauan agar menjadikan pola hidup sehat itu sebagai gaya hidup. Nah, di sini harus ada persuasif ya, atau berupa himbauan, kalimat himbauan. Nah, masihkah adik-adik ingat tentang Mars Hidup Sehat dalam pertemuan sebelumnya? Nah, kalian coba nyanyikan lagu itu, Mars Hidup Sehat, dengan kelompok kalian. Bisa kalian iringi dengan lagu, atau kalian juga bisa iringi dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian yang bisa kalian jadikan alat musik. Misalnya ya, ada pensil, batu, kerikil, dan botol plastik misalnya, seperti itu. Kalian bisa kreasikan lagu Mars Hidup Sehat ini dengan teman-teman kalian. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk kita semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.